Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa qassana bisyariati Muhammadin khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baba minassu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah. Hari ini mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua insya Allah semoga mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dahsyatnya sedekah. Sedekah, kata sederhana tapi penuh dengan makna. Ya. Sedekah sangat familiar di kalangan umat Islam. Subhanallah, sedekah. Nah, sedekah itu memberikan, atau kata Basnas mengatakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 mengatakan bahwa sedekah adalah memberikan suatu harta atau non harta yang diberikan, yang dikeluarkan oleh seseorang atau golongan ya atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan umat. Subhanallah, sedekah ya. Sedekah. Keutamaan sedekah. Nah, apa keutamaan sedekah? Satu, harta tidak akan pernah berkurang. Subhanallah. Harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Akan bahkan justru akan bertambah, terus bertambah dan bertambah. Karena dengan sedekah itu akan menarik rezeki kita yang ada di luar. Ya. Dengan sedekah akan memancing rezeki kita yang ada di luar. Masya Allah, dengan sedekah Allah akan memberikan kemudahan dan kenikmatan dan keberkahan pada harta yang kita keluarkan. Subhanallah. Yang kedua, sedekah menghapus dosa-dosa. Nah, dosa-dosa kita akan dihapus dengan sedekah yang sudah kita keluarkan. Subhanallah. Dengan begitu, banyakin kita sedekah agar dosa-dosa kita bisa terhapuskan, baik dosa kecil maupun dosa yang besar-besar. Yang ketiga, keutamaan sedekah adalah melipat gandakan pahala. Luar biasa. Melipat gandakan pahala. Terbukti bahwa banyak ayat-ayat Allah yang berbicara tentang sedekah. Subhanallah. Salah satu diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang kau keluarkan di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Yang tiap butir menumbuhkan 7 benih, yang tiap satu butir dikalikan menjadi 100 butir. Subhanallah. Allah akan melipat gandakan. Perumpamaan itu luar biasa. Artinya sedekah yang kita berikan dengan ikhlas dan tulus, Allah akan melipat gandakan. Jadi tidak akan sia-sia rezeki yang kita keluarkan. Masya Allah ya. Kita tarik rezeki yang ada di luar dengan sedekah itu, Masya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah sedekah itu dibalas dengan 4 kali kebaikan atau 4 hal. Tapi sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baba minassu. Sedekah itu menutup 70 kejahatan. 70 kejahatan kita tertutup oleh Allah. Yang tadinya mau celaka, karena sedekah kita tidak akan menjadi celaka. Yang tadinya mau susah, karena sedekah kita yang kita berikan, maka terhindar dari kesulitan dan kesusahan itu. Karena sedekah itu, ya subhanallah, sedekah ternyata benar-benar itu menunjukkan bahwa luar biasa 70 kejahatan itu benar-benar
terbukti bahwa yang mau celaka tidak akan menjadi celaka. Maka sedekah sendiri itu ada 4 kali atau 4 pembalasannya. Yang pertama, 1 kali sedekah akan dibalas dengan 10 kali kebaikan apabila diberikan kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin, saudaraku, ternyata sedekah yang diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Fakir miskin adalah orang yang sangat susah, orang yang sulit. Maka di bawah miskin malahan, tapi fakir di bawah miskin. Miskin adalah orang-orang yang tidak mampu. Masya Allah, kita berikan, maka 10 kali kebaikan akan Allah berikan. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, 1 kali sedekah akan dibalas dengan 70 kali kebaikan apabila sedekah itu diberikan kepada sanak famili. Sanak famili, saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita memberikan sedekah kepada orang lain di luar keluarga kita atau di luar saudara kita, maka otomatis yang di dalam sudah kita insya Allah kita perhatikan dulu. Artinya orang lain sejahtera, di dalam tentu sudah pasti sejahtera. Saudara-saudara kita, orang-orang terdekat tentu sudah bahagia atau sudah merasakan keberkahan dari yang kita miliki tersebut. Masya Allah, luar biasa. Jadi sanak famili kita utamakan karena saudara itu tidak ada bekasnya, tidak ada bekas. Tapi kalau orang lain yang dijadikan saudara mungkin bisa ada bekas. Tapi kalau saudara tidak ada bekas ya, bekas saudara saya nggak mungkin ya, bekas istri saya mungkin masih ada, bekas suami saya mungkin masih bisa, tapi kalau bekas saudara tidak ada, atau kakak atau adik atau orang tua atau bibi atau tante dan sebagainya, itu nggak ada bekas, om dan sebagainya, itu nggak ada bekas ya, subhanallah. Jadi berikanlah sedekah atau rezeki kita apabila kita dikasih keluasan rezeki, terutama untuk saudara-saudara kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Insya Allah dengan mereka merasakan kebahagiaan dari apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan menambah terus, menambah dan menambah terus. Masya Allah, luar biasa. Allah akan tambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, katanya bagaimana? Dikatakan bahwa la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Subhanallah. Sedekah ya yang diberikan dengan tulus. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Aku akan tambah terus. Allah akan tambah terus, luar biasa. Karena kalau kamu kufur, maka azabku akan lebih pedih. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, 1 kali sedekah akan dibalas dengan 700 kali kebaikan. Jamaah TV One rahimakumullah, 700 kali kebaikan. Tapi apabila diberikan kepada fisabilillah, itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu boleh kita berikan sedekah atau boleh kita bantu karena mereka adalah berjuang di jalan Allah. Barangkali bisa mengembangkan syiar Islam ya, memberikan kemudahan atau kemajuan bagi umat Islam, bagi perkembangan Islam dan sebagainya. Orang-orang yang sedang membangun masjid, membangun musola, membangun sekolah-sekolah, itu boleh kita berikan sedekah agar mereka bisa menikmati atau dengan tenang melakukan jihadnya itu ya, karena ada rezeki atau ada dana atau ada biaya yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk menopang kehidupan sehari-hari dan juga keluarganya. Subhanallah ya. Jadi 1 kali diberikan dilipat gandakan menjadi 700, yaitu diberikan kepada diberikan kepada fisabilillah, itu orang-orang berjuang di jalan Allah. Subhanallah, itu luar biasa ya. Insya Allah Allah tidak akan ingkar janji, dan itu udah pasti siapa orang yang berjuang atau mau berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan janjinya, akan diberikan kemudahan, bahkan dilipat gandakan dari 100 menjadi 700 kebaikan. Misalnya kita sedekah dengan 1.000 atau dengan 2.000 ya, atau dengan 10.000 uang, maka
Allah akan melipatkan menjadi 700.000. Subhanallah. Ternyata sedekah itu sangat mudah, mencari pahala itu sangat mudah ternyata. Tidak sulit, hanya saja tidak semua orang mau untuk mengikutinya. Subhanallah. Itulah yang nama sedekah, ya, sedekah yang pahala yang berlipat-lipat bisa kita cari, tergantung kita mau pilih yang mana. Subhanallah. Dan yang keempat adalah 1 kali sedekah diberikan atau dibalas dengan 1000 kali kebaikan apabila diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang sama dengan jihad, bahkan di atas jihad, ya. Menuntut ilmu itu apabila ilmunya diberikan diamalkan lagi kepada orang lain, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat dunia akhirat. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, subhanallah, ya. Allah akan memberikan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang belajar atau menuntut ilmu pengetahuan dengan derajat yang lebih tinggi, luar biasa, ya. Allah tidak ingkar, dan itu sudah pasti Allah akan berikan itu. Kenapa? Karena ilmu itu siapa yang tulus dan siapa yang tidak, itu Allah sudah mengetahuinya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah menuntut ilmu termasuk kepada siapa itu? Termasuk fakir anak-anak yatim, ya. Itu kita berikan beasiswanya, ya, kita bantu sekolahnya supaya dia bisa sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Bahkan setelah lulus ilmu itu akan dimanfaatkan lagi, ya, akan dimanfaatkan lagi untuk kepentingan orang lain. Subhanallah. Maka dikatakan idza mata banu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Ya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ila min salasin, itu sodakoti jariyati, sodakoh, ya, sedekah yang diberikan sodakoti jariyati, masya Allah, sodakoh yang diberikan dengan tulus ikhlas, yaitu misalnya di majelis taklim, ya, di majelis taklim kita memberikan sedekah, ya, walaupun sedikit, tapi kalau kita tulus, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Dan seandainya kita sudah meninggal dunia, itu sedekah itu masih mengikutinya. Atau barangkali kita membantu masjid, membantu membangun masjid, membangun musola, membangun sekolahan, selagi sekolahan atau masjid itu dipakai untuk beribadah atau untuk belajar, dan kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengikuti kita terus menerus sampai hari kiamat. Masya Allah, selagi masih dipakai, masih digunakan untuk orang beribadah, masih digunakan untuk orang belajar, maka pahalanya akan mengikuti terus menerus, ya, sampai hari akhir kehidupan kita. Luar biasa. Yang kedua adalah au ilmi yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita peroleh, ya, yang kita peroleh dengan belajar yang sungguh-sungguh, yang lewat meskipun melalui beasiswa ataupun melalui bantuan dari seseorang atau mandiri, maka ilmu itu yang kita berikan, yang kita ajarkan selama kita masih di dunia, mengajarkan bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, itu tuh belum hurufnya, belum lagunya, belum nadanya, itu sudah berpahala, ya, udah berpahala. Maka dengan kita mengajarkan ilmu itu, kemudian kepada seseorang diimplementasikan dalam kehidupannya, kemudian diajarkan lagi kepada orang lain, masya Allah, ilmu itu akan mengikuti kita sampai hari kiamat. Subhanallah, luar biasa sebenarnya kalau kita mau mencari banyak rezeki. Ternyata luar biasa banyak ilmu yang kita bisa peroleh, ya. Yang ketiga adalah au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya. Au ilmu yang awaladin solihin yada'ullah. Yang ketiga awaladin solihin yada'ullah, doa dari anak-anak yang soleh yang senantiasa istiqomah mendoakan kita, mendoakan orang tua, mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Luar biasa, doa itu tidak akan pernah lepas dari catatan Allah, dan doa itu akan terus mengalir, ya, pahala doa-doa itu akan terus mengalir sampai kapanpun. Kemudian si A, taruhlah si A mengajarkan kepada si B, ya, kemudian si B mengajarkan lagi kepada si C, itu akan terus, ya, mengalir sampai akhir zaman. Maka dikatakan
kecuali 3 perkara. Kalau kita, anak-anak kita atau orang meninggal dunia, maka putus semua amalnya. Itu tadi 3 perkara. Satu yaitu tadi diantaranya sedekah jariyah au ilmu yang bihi awaladin sholihin yada'ullah. Subhanallah, ya, luar biasa. Sedekah itu menutup 7. Kemudian as-shadaqatu, Rasulullah SAW bersabda juga, as-shadaqatu tamna'u maitatas su. Sedekah itu bisa menolak mati tidak beriman atau su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak beriman. Masya Allah, dengan kita berbanyakin sedekah, kita akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga kita mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan beriman. Masya Allah, luar biasa, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang yang senantiasa tangan kita di atas, ya, senantiasa memberikan kepada Allah. Kemudian dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis lain mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi bergerak-gerak. Bumi bergerak-gerak. Kemudian Allah menciptakan gunung, ditancapkan gunung di dalam bumi, maka bumi tidak bergerak lagi. Maka malaikat melihat dan terheran-heran. Nah, saudaraku, pemirsa TV One rahimakumullah, malaikat terheran-heran. Subhanallah. Kenapa terheran? Mengapa? Karena terheran, oh kok bisa ya begitu gunung bumi yang luas ditancapkan gunung kemudian tidak bergerak. Maka dia terheran-heran lalu bertanya kepada Allah, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Maka Allah menjawab, ada. Apa itu? Yaitu besi. Subhanallah. Sudah menciptakan gunung lalu besi. Logikanya besi, gunung yang begitu besar, meskipun itu terbuat dari tanah ataupun terbuat dari batu, apabila digaruk atau dicangkul atau dibolduser, maka gunung itu lama-lama akan hancur. Dan bolduser itu terbuat dari besi. Luar biasa. Terbuat dari besi, ya. Luar biasa itu. Hancur itu seketika. Apabila kita bolduser itu yang namanya gunung. Berarti hebatnya besi. Malaikat terheran-heran lagi, lalu bertanya, wahai Allah, sungguh dahsyat ciptaanmu. Adakah yang lebih dahsyat ya Allah daripada besi? Ada, kata Allah. Apa? Yaitu api. Masya Allah, api. Ternyata ada lagi api. Logikanya, besi yang begitu kuat, kokoh, namanya apa itu? Besi yang namanya besi yang baja atau apa itu, apabila dibakar dengan api, maka seketika itu akan meleleh, akan lunak, akan hancur, lebur. Maka begitu dahsyatnya ciptaan Allah yang berupa api. Malaikat terheran-heran lagi, subhanallah, dan bertanya, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi daripada api? Ada, yaitu air. Subhanallah, air. Nah, logikanya bagaimana? Air, ya. Api yang begitu besar, api yang begitu dahsyat, api yang begitu mengganas, apabila disiram dengan air, maka seketika itu akan padam. Masya Allah. Dan itu kalau dikatakan setan itu terbuat dari api, setan itu pemarah. Kalau diguyur dengan air wudhu, maka orang yang marah akan sembuh, akan reda marahnya karena diguyur dengan air. Subhanallah, begitu dahsyatnya air, ya. Begitu dahsyatnya air. Air yang begitu menenggelamkan seluruh isi bumi bisa apabila terjadi banjir bandang dan sebagainya. Bahkan itu ada sebuah kisah Nabi Nuh itu ada banjir bandang, ya. Mau lari kemana zamannya Nabi Nuh itu, sampai ke puncak gunung ternyata masih dikejar, masih tenggelam karena kuasa Allah, ya, dengan dikejar oleh air, ya, air bah yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Nah, malaikat terheran-heran lagi, lalu bertanya pada Allah, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi daripada air? Kata Allah, ada. Apa itu? Wahai Allah, apa itu? Angin. Angin. Oh, masya Allah. Angin itu dahsyat, ya. Angin itu bisa menggiring air walaupun dari laut lepas, apabila digiring ke darat, masya Allah. Itu kalau terjadi tsunami itu, saudaraku, ya, saudaraku, apabila terjadi tsunami itu yang begitu dahsyat
air laut digiring ke darat, menenggelamkan seluruh yang ada di darat. Masya Allah. Bahkan kapal-kapal perahu atau kapal-kapal yang besar pun bisa tergiring, terbawa ke perumahan, ke rumah-rumah, bahkan masuk ke dalam rumah tatkala waktu ada tsunami di Aceh itu dan sebagainya. Itu kuasa Allah, ya. Kuasa Allah. Ternyata angin itu bisa membawa apa saja yang ada, yaitu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu adalah angin, luar biasa. Nah, malaikat terheran-heran lagi. Maka bertanya lagi malaikat, wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada angin? Kata Allah, ada. Apa itu wahai Allah? Dikatakan bahwa sodakoh. Sodakoh yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Ikhlas, artinya sedekah yang ikhlas. Maka dikatakan sodakota biyaminihi yuhfiha ansimalihi fahuwa asyadu minhu. Masya Allah. Sedekah yang diberikan oleh tangan kanan, tapi tangan kirinya tidak melihat, artinya bersembunyi. Maka sedekah itu akan meredamkan murka Allah, bisa meredamkan murkanya Allah. Subhanallah, ya, luar biasa. Ternyata sedekah begitu dahsyatnya, begitu dahsyatnya. Artinya bagaimana? Sedekah yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Maksudnya begini. Artinya begini nih. Sedekah apabila diberikan kepada seseorang, tapi memberikannya dengan ikhlas, tidak dibangkit-bangkit, ya, tidak di omong-omong, ya, tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Itu adalah sedekah yang ikhlas, sedekah yang luar biasa. Ikhlas, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat dan bahkan lebih dahsyat daripada yang 5 tadi. Luar biasa, Masya Allah. Pertanyaannya, dengan apa kita sedekah, saudaraku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mangkana yu'minu billah, Rasulullah bersabda, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Apabila kamu punya uang, apabila punya harta, sedekahlah dengan hartamu. Kalau nggak punya, kata Nabi, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Apabila kamu nggak punya harta tapi punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu. Nggak punya ilmu lagi, bagaimana caranya agar kita tetap bersedekah? Maka kata Nabi, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Subhanallah. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan tenaga. Tapi kalau tenaga juga nggak punya, bagaimana, wahai Rasulullah? Masih ada banyak jalan menuju Roma kalau kita mau bersedekah. Bagaimana? Hadisnya misah. Tabassumu kafi wajahi ahika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa. Itu senyum saja udah sedekah, ya. Sudah dianggap sedekah. Luar biasa. Jadi intinya, subhanallah, kesimpulannya adalah sedekah itu ternyata banyak cara apabila kita ingin bersedekah. Salah satu di antara dengan harta apabila kita punya harta. Enggak punya harta, kita bisa dengan dengan ilmu yang kita punya bisa kita sedekahkan, ya. Enggak punya ilmu, bisa sedekah dengan tenaga, kekuatan, apa yang kita miliki, kita bantu orang yang membutuhkan tenaga kita. Insya Allah sedekah itu akan menjadi berkah, ya. Yang ketiga, sedekah bisa dengan senyum. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, maka senyum. Ternyata senyum adalah sedekah, ya. Sedekah mulai dari sekarang, banyaklah senyum, saudaraku. Tapi ingat, senyum harus ada orang, ya. Kalau nggak ada orang, jangan senyum-senyum. Sangkain nanti kita stres. Ini lagi COVID, ya. Lagi COVID, sangkain stres. Nauzubillahiminzalik. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga senantiasa kita diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, marilah kita angkat dua belah tangan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Bila ada sumur di ladang, bolehlah ulin menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, semoga kita bertemu lagi. Subhanallah, semoga kita berjumpa lagi, insya Allah di hari yang sama, di hari atau di jam yang sama esok hari. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang senantiasa
bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri atas segala nikmat yang kita terima dari Allah, baik itu nikmat kecil atau nikmat banyak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.